Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel ya, Nanang Teknik Siantar. Oke, pada kesempatan kali ini guys, kita akan coba untuk sharing cara mengganti kain close, kampas kopling, dan juga kopling sentrifugal ya guys. Oke, di sini kita rakit dulu ya kopling sentrifugalnya ya, atau yang biasa disebut apa ya, sporket ya. Nah ini dia sporket tuh ada 3 ya guys, kampas kopling sentrifugalnya, terus ada dampernya juga, rubber dampernya, dia karet tuh bulat, ada 3 biji, itu kita ganti juga. Jadi fungsinya karet ini guys, dia meredam getaran ya pada saat si kampas sentrifugalnya ini dia kembali gitu. Jadi pada saat turun gas dia menahan gitu supaya nggak mentok ke besinya gitu. Karena kan ketika dia sistem kerjanya kan ketika dia digas kan kopling sentrifugalnya ini kan mengembang tuh guys, mengembang, maka dia lengket ke clutch outer ataupun ke loncengnya ya, yang biasa kita bilang ya. Nah ketika dia tuh turun gas maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah supaya dia nggak bunyi ataupun nggak berbenturan ya antar sesama kampas kopling sentrifugal ini maka dibuatlah damper untuk meredam dia supaya dia nggak bunyi tek gitu dia. Jadi kalau dia sudah aus dampernya ini, dia indikasinya akan terjadi bunyi noise seperti yang kebanyakan di Supra sekarang ya, bunyi tek gitu dia. Jadi ketika turun gas aja dia bunyinya. Jadi ketika dia diangkat gas dia nggak akan bunyi. Nah itu tadi fungsi dari rubber dampernya. Ya mungkin teman-teman semua udah pada tahu lah ya nih cara masangin pegasnya, pernya gitu kan, cara ngerakitnya semua lah. Jadi tinggal dimasukin aja sih guys. Nah jadi di sini guys itu ada 3 macam plat. Yang pertama itu lapisan bawah. Jadi lapisan bawahnya itu fungsinya yang pertama untuk mendekatkan ya. Dia tuh kan tiang penyanggahnya ada 3 biji tuh guys. Nah jadi ketika masuk platnya ini maka dia akan semakin kuat tiangnya. Ketika sistemnya bekerja, gaya inersia bekerja, maka dia tiangnya itu nggak akan mereng ke kanan atau ke kiri, dia nggak akan oblak gitu. Jadi lebih kuat lagi dia disatukan oleh ini tadi kan gitu. Sementara yang kedua ini ada ring per ya, dia ring tapi dia fungsinya sebagai pegas dia. Jadi fungsinya itu untuk menekan ke atas dan ke bawah gitu. Jadi dia menekan yang plat yang ada di bawah dan juga menekan yang ada di atas. Fungsinya dia ketika kita pasang ring circlipnya ataupun kip penguncinya, dia akan tetap menekan guys. Jadi kipnya itu nggak gampang lepas gitu. Nah kip yang ini maksudnya ya, makanya ketika kita masang kip yang ini dia agak sulit gitu, dia celahnya terlalu sedikit. Kenapa? Karena dia dari bawah udah ditekan platnya ke atas kan gitu, makanya celahnya sempit dan agak sulit sih jadinya. Nah itu dia guys. Jadi fungsi yang pegas tadi itu ya untuk ini doang dia, supaya dia kipnya itu tidak mudah longgar ataupun terlepas. Untuk keseluruhan sih fungsinya ya banyak sih ya guys. Jadi kalau udah kayak gitu dia kan jadinya kayaknya nyatu dia guys. Jadi dia platnya itu antara plat bawah dengan ring atas, rim platnya kan gitu kan, dia jadi nyatu dia guys, jadi kokoh lah susunannya. Oke ini udah selesai, kita pasang kopling satu arahnya ya guys. Kopling satu arah ini yang di dalam guys, dia ada 6 mimis dan ada 6 per ataupun pegas. Kalau untuk masang pegas ini guys hati-hati guys, kadang dia mau lompat gitu, mau loncat gitu kan. Kalau udah hilang sulit nyarinya soalnya ya kan. Jadi di sini kita bukan ngajarin ya guys, kita cuma berbagi pengalaman aja. Kalau kita di sini sih cara masangnya itu ya kita pasang duluan mimisnya guys. Jadi udah kita pasang wadahnya ataupun rumahnya. Setelah itu baru kita pasang mimisnya guys.
baru pasang pegasnya seperti ini nih. Jadi mimisnya kita masukin kemari ya guys, satu persatu ya. Jadi dia ada 6, kita masukin ke bagian yang lebih gede celahnya. Pakai tang juga lebih sulit guys masangnya, karena dia apa ya, sedikit rumit sih, dikarenakan dia komponennya kecil gitu kan. Jadi kita megangnya pun ya hati-hati, takut jatuh kan gitu. Jadi lebih rumit dia masangnya. Ya kalau yang udah biasa ya gampang sih guys. Jadi sekali lagi kita di sini bukan ngajari ya guys, kita cuma berbagi apa yang kita tahu tentang sepeda motor Honda ini. Jadi ketika kita sudah memasang mimisnya, maka kita pasang pernya dengan menggunakan obeng setting ya guys. Jadi sisi yang satu dimasukin dulu, setelah itu sisi yang berikutnya. Nah ketika kita masang ini agak kesulitan guys, dikarenakan celah antara mimis dengan apa ya, dengan tempat ataupun tempat untuk pegasnya itu dia terlalu sempit gitu kan. Maka kita putar aja guys, kita putar ke kiri, jadi nanti dia akan melebar, dia letak mimisnya itu dia lebih menjauh dari antara satu dengan yang lain gitu. Ini kan masih ada yang renggang kan guys, nanti dia setelah dipasang semua dia berbeda lagi nih guys. Ini dia masih jauh, masih gampang dia pasangnya kan gitu. Nah itu pun lompat-lompat juga pegasnya, karena memang ya gitulah, cukup rumit gitu karena terlalu hati-hati masangnya. Oke, pasang satu, kita pasang satunya lagi. Jadi sambil diapain, dipasang, digeser ya guys, mimisnya dijauhkan supaya dia sedikit lebih lebar tempatnya. Sambil diputar ya guys, mimis digeser dan juga sambil diputar ke kanan. Udah kira-kira celahnya lebih besar, kita pasang pernya. Gitu seterusnya ya guys. Karena dia kalau celahnya terlalu sempit, maka tekanan pegasnya akan menjadi kuat guys. Dan ketika dia gagal untuk terpasang, maka dia akan lompat lebih keras lagi dan kita akan kesulitan untuk mencarinya. Kira-kira seperti itu guys ya. Jadi ini ya cuman cara kita yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Ngomong-ngomong aja guys, haus juga ya guys, minum dulu guys. Sambil ngopi juga bisa. Oke, setelah udah terpasang gini, satu lagi ya guys. Nih kan agak rapet tuh ya jaraknya ya, maka ini kita jauhkan sedikit sambil diputar. Dia menjauh tuh guys jaraknya. Setelah udah maksimal dia jauhnya, ya udah kita pasang lah pegasnya. Jadi ya itulah caranya yang kita ketahui untuk mempermudah memasang pernya. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, untuk teman-teman juga yang nonton video ini. Berikutnya kita pasang ringnya supaya dia nggak keluar ya guys, penahan mimisnya supaya dia nggak loncat keluar, dan juga pegasnya. Tapi kita pasang ring sirklipnya. Untuk pemasangan ring sirklip guys, kalau kita teliti lagi dia ada dua sisi, yang satu sisi datar, yang satu lagi sisi cembung. Nah bagian yang cembung itulah yang menyentuh bidang sentuhnya, yang menyentuh bidang kerjanya. Jadi kalau kayak gini posisinya, maka yang cembung itu harus di bawah, bukan di atas. Jadi yang datar dia di atas letaknya. Sama seperti kita pasang apa ya, kalau di gigi tarik depan, apa ya namanya ya? Iya gigi tarik depan lah, gear drive chain. Jadi dia kan ada ringnya tuh, ringnya juga tuh ring dua sisi, dia ada yang datar, ada yang cembung. Nah yang datar itulah yang menghadap ke kita, yang cembung menghadap ke bidang kerjanya. Nah berikutnya kita rakit dulu ya guys kampas koplingnya. Jadi kalau udah kita rakit semua di bawah, nanti kita pasangnya lebih gampang lagi guys. Jadi kita rakit dulu.
Oke, untuk di sini pertama kita pasang kampas kopling yang ada apanya ya guys, ada pinnya ya. Ini ada pinnya ini, setelah itu kita pasang ringnya ya guys. Jadi ringnya kita pasang dulu biar nanti nggak kelupaan kan. Ada 1 2 3 ringnya guys. Jadi setelah kita pasang plat kopling, kita pasang ringnya ya guys. Ring ini juga ada dua sisi guys, yang satu dia datar, yang satu lagi cembung. Maka kalau kita pasang di sini dia harus searah semua guys. Jadi kalau yang di arah bawah tuh yang cembung ya, yang cembung semua nantinya yang di arah bawah gitu. Ngerti ya guys? Itu ya cuman untuk cara pasangnya yang menurut SOP-nya ya guys, yang kita terangkan di sini. Jadi kita pasang plat koplingnya, kita pasang ringnya gitu terus ya sampai ke atas ya. Hanya saja nanti di bagian atas kita harus tepatkan lubang yang ada di plat koplingnya ke pin yang ada pegasnya tadi. Nah, kita pasang dulu yang ini guys. Oke, ini dia yang terakhir. Jadi ini kita tuh kan ada lubangnya kan guys. Nah ini kita tepatkan di sini guys. Nah jadi dia pinnya masuk nanti ke situ ketika dia main. Jadi fungsi pegasnya itu dia supaya apa ya, untuk membantu merenggangkan antar plat kopling. Untuk ini guys, pemasangan rumah koplingnya ini dia ada titiknya ya guys, dan titiknya itu harus searah antara yang atas dengan yang bawah. Maksud saya titiknya titik yang ini guys, dia bulat dia. Setelah itu ini kita pasang dulu supaya dia lebih duduk lagi. Nah setelah sudah duduk kita pasang pegasnya. Kita pasang pegas dan juga platnya dan juga bautnya guys. Untuk pemasangan pegas guys, apapun itu pegasnya, bagian yang rapat itu ada di bawah ya guys, bagian yang renggang itu ke atas. Mau pasang pegas apapun, mau pegas sok, mau pegas itu pegas klep gitu kan, per klep. Nah pokoknya dia rapat di bawah, yang renggang di atas. Ini kita kunci dulu supaya dia rapat, tapi nggak kuat kali di sini ya. Nanti setelah dapat baru kita kencengin lagi. Jadi di sini dia supaya nanti ketika masang di atas dia lebih duduk lagi ya guys. Jadi tinggal plek 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 masuk ya. Jadi kita rakit dulu di bawah semuanya. Oke guys, di sini saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, silahkan nih subscribe video ini, subscribe channel ini, supaya kita pun jadi semakin semangat ya untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi dunia bengkel ya, terutama untuk mekanik-mekanik yang masih baru ya. Bisalah sama-sama belajar di sini gitu kan, kita saling bantu di sini. Subscribe itu gratis kok, cuman dampaknya itu lebih wah gitu kepada pembuat video, semangatnya berlebih gitu. Jadi ketika kita membuat video terus ada yang subscribe gitu kan, kita lihat tuh subscribe-nya nambah gitu kan kelihatan tuh dari video ini subscribe-nya segini kan gitu kan. Kita kayaknya jadi termotivasi kembali gitu untuk memberikan yang terbaik bagi subscriber kita yang ada di sini guys. Yang kebanyakan terjadi itu guys, ketika kita masang kopling ini, ganti kapas kopling, itu ring yang di tengah tadi itu jatuh ketika pemasangan. Jadi ketika dia masuk gigi, koplingnya nggak aktif gitu, dia jalan aja, dia kita injak gitu dia jalan aja, nggak ada berhentinya. Jadi kesalahannya di situ dia jatuh. Dan untuk mengatasi ini guys, biasanya kita kasih apa ya, kita kasih apa ya kalau di sana ya, kalau kita sih bahasa bengkelnya di sini grease namanya, kalau orang bilang dia minyak gemuk lah gitu ya bahasa bengkelnya ya. Kita kasih gemuk
Jadi supaya dia nggak lari, dia lengket di situ aja. Kenapa kita kasih gemuk? Karena kalau gemuk kan ketika dia mesinnya panas dia akan cair juga guys. Jadi masangnya seperti ini guys. Gigi yang di dalam tuh kita rapetin dulu ya, searahkan sambil diputar-putar lalu disorong. Nah, udah masuk dia guys. Gampang kan guys masuknya. Kalau udah pas dia lubangnya masuknya enak tuh guys, nggak seret-seret dia. Kalau agak seret kasih oli dikit ya kan. Ini untuk pemasangan ringnya yang sebelah kopling itu, kapas kopling itu yang sebelah kiri ya guys kalau dari sini ya. Yang sebelah kanan tuh kopling sentrifugal namanya atau sporket. Itu ringnya yang datar ya guys, dia nggak ada tulisan outside-nya. Sementara untuk yang di sebelah kanan ini ringnya ada tulisan outside-nya. Dan juga untuk bautnya ini yang sebelah kiri itu lebih kecil, sementara yang lebih besar itu ada di sebelah kopling sentrifugal guys. Minum dulu guys. Jadi ketika kita pasang yang ini guys, kopling sentrifugal ini, pastikan kopling satu arahnya itu loncengnya itu bisa berputar guys ya ketika dikunci. Nah kalau dia nggak bisa berputar ketika dia ini dikunci, nah itu ada masalah guys, berarti ada kurang ring di dalamnya. Diperhatikan kembali ya guys. Ini dia outsetnya ada di bagian luar, sementara yang stoppernya satu masuk ke tengah dalam sana, dan yang cakar yang keluar itu akan ada di antara bautnya ini, di sela-sela bautnya ini guys. Itu kan ada coakan tuh. Nah nanti tepatkan ke situ guys, ring stoppernya guys. Oke, ini kita kunci dulu ya guys. Setelah itu kita pasang bearingnya guys, bearing kopling. Di sini letaknya itu yang tulisannya ada itu ataupun mereknya itu di bagian luar ya guys pemasangannya. Karena ada tuh tulisannya merek dan 620 berapa gitu kan. Nah itu menghadap keluar guys untuk pemasangan bearing. Mau bearing apapun, merek menghadap keluar pemasangannya. Karena SOP-nya seperti itu yang diajarkan. Setelah itu kita pasang apa nih ya namanya ya? Saringan sih sebenarnya, saringan sentrifugal nih, platnya ini. Itu packingnya guys diganti ya guys, ini karena untuk ya biar untuk mempercepat videonya aja guys. Kita pasang dulu seperti ini, nanti kita perbaiki lagi ya. Untuk standarnya guys, baut ini, baut yang 3 biji ini itu harus dikasih tribon ya guys, lem. Karena dia kan torsinya cuma 4,5 Nm itu, cuman sedikit dia torsinya. Jadi supaya dia itu nggak gampang mutar, nggak gampang longgar, maka dikasih lem tribon dia. Itu sih standarnya SOP-nya. Oke, kita pasang dulu gini ya guys. Ini belum kuat semua sih guys, ini hanya untuk konten ini doang. Nanti kita buka lagi, setelah itu kita perbaiki lagi kan, kita kenceng-kencengin lagi bautnya baru kita tutup, kita isi oli. Jadi di sini untuk mempercepat kita pasang-pasang dulu ya guys, susunannya di mana-mana aja ya, cuman belum dikencengin semua baut-bautnya. Setelah itu kita pasang ini guys. Jadi fungsinya ini guys untuk apa ya, pada saat operan gigi dimainkan gitu kan, dia akan bergerak guys, ke kanan ataupun ke kiri. Nah ketika dia bergerak ke kanan ke kiri, dia akan menyorong di bagian plat koplingnya. Jadi pemasangannya itu guys, dia harus lurus dengan garis ini guys. Itu kan ada garis tuh guys. Nah garisnya itu akan lurus dengan titik yang ini. Tuh, dia harus lurus ya guys, titiknya dengan garisnya harus lurus pemasangannya. Kalau itunya miring ke kanan atau ke kiri, maka sepeda motor bisa dipastikan sulit untuk masuk gigi, malah nggak masuk giginya.
Nah, untuk masang ini juga dikasih gemuk ya guys, karena dia kan sulit itu untuk lengket gitu kan. Nah, ini kita kasih grease guys. Jadi ketika dia dikasih grease, dia akan lebih lengket ya, lebih gampang kita masangnya. Tuh letaknya di sini nih. Nah, tepatkan di tonjolannya itu. Tuh nggak goyang kan guys? Karena nggak berbahaya kalau dikasih grease guys. Ada temen yang nyaranin dikasih apa ya, koran katanya. Ya koran ntar mesinnya muter jadi bahaya, nyumbat kan gitu. Jadi kita kasih grease aja guys. Dan ininya juga guys, kasih grease aja. Ntar kalau panas mesinnya grease-nya bakalan cair kok. Nah setelah itu kita tutup ya guys. Untuk packingnya guys itu banyak di pasaran, harganya sekitar 10.000 ya kalau untuk merek-merek yang Rico, merek yang enggak aslinya lah gitu. Kalau untuk aslinya itu sekitar 25.000 guys harganya. Jadi ketika kita bongkar dan pasang mesin, pastikan seluruh packing ataupun gasket itu diganti ya guys dengan yang baru. Kenapa? Karena itu kan harganya nggak terlalu mahal gitu kan. Tapi ketika dia itu bocor, maka biaya yang kita keluarkan akan lebih mahal dari harga packing itu guys. Jadi sebaiknya ya jangan ngambil risiko sih guys, gantikan aja gitu. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.